Pembahasan Urban Legend kali ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kita bukan membahas sesosok makhluk, monster, pembunuh, atau semacamnya. Melainkan kita akan membahas sebuah tempat. Inilah The Backrooms. The Backroom series by King Pixels. From the Backrooms. Why? Because I have no idea how to get out of here. Kenapa rasanya kayak kita pernah sekali berada di ruangan itu, entah di mimpi atau di dunia nyata. Inilah The Backrooms. Konsep yang biasa membawa di balik realita terdapat sebuah backstage atau ruang belakang. Kalau kalian aktif di sosial media, mungkin beberapa dari kalian pernah melihat foto seperti ini, atau sebuah video di ruangan tersebut. Dindingnya berwarna kuning dengan corak-corak kecil, terus lantainya juga itu kayaknya karpet, terus ada banyak lampu-lampu neon yang menerangi ruangan tersebut. Overall atau secara keseluruhan, ruangan ini warnanya itu monokrom kuning. Tapi entah kenapa kalau kita melihat foto seperti ini, rasanya itu nggak nyaman cuy. Kayak ada yang aneh gitu sama ruangan ini. Kayak seolah-olah ada ancaman di dalam ruangan tersebut. Memang nggak ada hantunya di foto ini, tapi ya rasanya nggak nyaman aja. Rasanya pengen lari aja dari ruangan tersebut. Karena foto ini menanamkan rasa takut akan hal yang tidak kita ketahui. Kenapa ruangannya sepi begini? Kok ruangannya agak aneh, nggak kayak ruangan-ruangan pada umumnya? Kenapa nggak ada siapapun di sini? Dan bahkan kenapa seringkali tidak ada perabotan-perabotan seperti meja, kursi, atau buku di ruangan tersebut? Nah, kemana ini semua? Nah, ketidaktahuan itulah yang bikin kita menjadi takut, menjadi tidak nyaman. Dan juga ini nanti ada kaitannya sama liminal space. Nanti kita bahas itu. Nah, ruangan-ruangan seperti inilah yang dinamakan The Backrooms. Kita mulai dari pertanyaan, apa itu The Backrooms? Kalau kita artikan secara bahasa, Backrooms itu artinya ruang belakang. Atau bisa juga diartikan sebagai ruang tersembunyi. Maksudnya Backrooms ini adalah ruangan tersembunyi di balik dunia nyata. Atau di balik realita. Jenis-jenis tempat di Backrooms ini ada banyak, dan mereka semua diurutkan dengan level. Dari level 1 sampai level tak terhingga. Jadi ruangan-ruangan di dunia nyata ini kayak ruangan sekolah, ruangan kantor, lorong sekolah, lorong mall, itu ada ruangan tersembunyi di baliknya. Di balik ruangan tersebut ada ruangan tersembunyi. Cuman bisa dibilang The Backrooms ini udah berada di dimensi yang berbeda ya coy, dari dunia nyata kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam Backrooms itu udah beda dimensi. Oke, terus bagaimana caranya untuk masuk ke dalam Backrooms? Kita bisa memasuki Backrooms ini apabila kita mengalami glitch di dunia nyata. Ini kayak kita menemukan glitch di dalam video game. Contohnya kayak dinding itu kan sebenarnya padat, tidak bisa ditembus, ya kan? Nah, di dalam konsep The Backrooms, ada titik di mana di dinding tersebut kita bisa menembusnya. Dan kalau kita berhasil menemukan titik glitch tersebut, maka kita berhasil masuk ke dalam The Backrooms. Tapi itu nggak sebatas dinding aja ya cuy. Mau itu pintu, jendela, lantai, atap, tanah, semua itu mungkin ada titik glitch-nya. Cuman beberapa orang berpendapat kalau masuk ke dalam Backrooms itu adalah hal yang sangat sulit. Bahkan tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati. Jadi kalau kita menemukan glitch, kemudian kita tinggal sebentar, bisa aja glitch-nya udah nggak ada lagi. Udah nggak bisa kita tembus lagi. Nah, tapi ada beberapa saran untuk mencari glitch di dunia nyata ini. Yang pertama, carilah dinding gelap di gedung yang udah ditinggalkan. Yang kedua, carilah pintu yang aneh yang sekiranya pintu itu seharusnya tidak mengarah ke ruangan manapun. Kalau kalian menemukan pintu seperti itu adalah pintu menuju The Backrooms. Yang ketiga, cari area yang memberikan perasaan paranormal. Perasaan akan adanya hal-hal gaib, area di mana di situ ada aktivitas yang janggal. Yang keempat, bisa aja terjadi dengan cara yang tidak sengaja, contohnya kesandung. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berinteraksi kepada objek yang rusak, contohnya kursi yang rusak. Cuman kembali lagi ya, itu cuman saran aja. Saran-saran itu tidak akan menjamin kalau kita akan pergi ke Backrooms. Jadi kembali lagi ke keberuntungan masing-masing. Jadi kalau hoki ya kita bisa menembusnya dan masuk ke dalam Backrooms. Kalau lagi nggak hoki ya tidak bisa. Terus bagaimana caranya keluar dari The Backrooms? Sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang bisa, jalan keluarnya itu ada juga yang bilang tidak bisa, tidak ada jalan keluar dari Backrooms. Tapi netizen lebih dominan menganggap kalau tidak ada jalan keluar dari Backrooms. Jadi kalau kita udah masuk ke dalam Backrooms, berhentilah berharap untuk mencari jalan keluar. Anggaplah dimensi ini sebagai tempat tinggal kita. Nah, uniknya di Urban Legend ini adalah ada yang namanya level. Udah kayak macam main game aja. Tapi level di sini lebih merujuk ke sebuah tempat.
ke sebuah lokasi The Backrooms. Jadi level di sini bukan merujuk ke tingkat kesulitan, melainkan merujuk ke sebuah tempat yang diurutkan melalui level. Jadi di setiap level itu punya tempat dan atmosfer yang berbeda-beda. Ada level yang lokasinya di hotel, ada level yang lokasinya di lorong-lorong mall, ada yang di rumah sakit, di sekolah, di gudang, ada yang gelap banget, ada yang terang banget, ada yang biasa aja, berbeda-beda. Dan pindah levelnya itu nggak berurutan ya cuy. Bukan abis dari level 1, level 2, level 3, level 4, nggak seperti itu. Bisa aja dari level 1 kita langsung lompat ke level 19. Atau dari level 90 kita lompat ke level 1, balik lagi. Jadi nggak berurutan dan semua itu tergantung trigger apa yang kita lakukan untuk pindah level. Contohnya gini, level terendah di dalam konsep The Backrooms ini adalah level 0 yang dinamakan level tutorial. Nah, biasanya orang yang kena glitch di dunia nyata bakal dikirim ke Backrooms level 0. Ketika kita sampai di sini, usahakan jangan panik karena itu akan mengganggu psikologis kita. Nanti kita jadi gila. Level 0 ini sebenarnya hanyalah ruangan monokrom kuning yang tidak ada kehidupan sama sekali. Dan karena tidak adanya jendela juga yang menghadap ke luar, jadinya udara di dalam ruangan ini pastinya pengap. Di level ini tidak ada ancaman, jadi tenang aja. Tapi walaupun begitu, masih ada kemungkinan kalau kita akan mati kelaparan. Jadi ketika masuk ke level 0, usahakan cari makanan. Di level ini kita harus banyakin eksplorasi lah. Nah, untuk mencapai level 1, kita harus mencari glitch juga di level 0 ini. Sama halnya seperti kita terkena glitch di dunia nyata. Dan nanti kita akan masuk ke level 1 yang disebut dengan habitable zone. Level ini adalah sebuah gudang yang sangat luas, dindingnya beton dengan lantai yang kadang ada becek-beceknya. Dan ada lampu juga yang terkadang mati, terkadang nyala. Apakah di sini ada kehidupan atau ancaman? Sayangnya ada, Pak. Di Backrooms ini nyebutnya itu entity atau entitas, makhluk hidup asli yang mendiami level tertentu. Cuman entity di level 1 ini masih dikategorikan aman, masih mudah untuk dihindari karena dia juga jarang untuk menyerang. Nah, kemudian di level 1 ini kita bisa mencapai level 2 kalau kita menemukan lorong yang sangat panjang. Bisa juga dari level 1 ini kita bisa langsung lompat ke level 19 kalau kita menemukan lubang yang ada di dinding. Jadi pindah levelnya itu nggak berurutan coy. Makanya level di sini lebih merujuk ke sebuah tempat. Nah, seperti yang aku singgung dikit tadi, di Backrooms itu ada yang namanya entity. Entity ini kan makhluk hidup yang tinggal di level-level tertentu. Tiap level itu entity-nya berbeda-beda. Dan tidak semua level punya entity. Contohnya level 0 itu tidak ada entity-nya. Dan tidak semua entity itu jahat. Ada entity yang baik, ramah kepada manusia. Ada entity yang pembunuh memang. Contoh entity-nya itu seperti Smiler. Dia cenderung berada di tempat yang gelap-gelap. Nah, ini ada di level 2 dan 3. Terus Skin Stealer, artinya pencuri kulit. Kalau dia sedang lapar, dia akan mencari mangsa, kemudian memakan dagingnya. Baru setelah itu, dia akan memakai kulit mangsanya. Jika dia sedang tidak lapar, dia hanya akan berkeliling tanpa tujuan. Nah, sebenarnya di Backrooms itu ada beberapa lagi seperti objek. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk persenjataan ataupun sumber daya. Baru ada juga yang namanya fenomena. Ini kayak kejadian-kejadian aneh di dalam The Backrooms. Baru ada juga kelompok yang bernama MEG, M-E-G, Major Explorer Group. Ini kumpulan orang-orang yang terjebak di dalam The Backrooms. Jadi sebenarnya di The Backrooms ini kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang terjebak juga di Backrooms. Cuman ya kita harus mencari markasnya atau bertemu dengan salah satu anggotanya. Salah satu markas MEG ini ada di level 1. Tidak seperti Urban Legend yang kita bahas di video-video sebelumnya, The Backrooms adalah Urban Legend sekaligus creepypasta yang tercipta dari internet. Jadi The Backrooms ini tidak terikat dengan negara manapun. Awal kemunculannya aja itu dipost oleh akun anonim. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu tuh, siapa orang yang pertama kali menyebutkan The Backrooms. Nah, postingan awal tentang munculnya The Backrooms ini ada pada tahun 2019. Yap, bisa dibilang konsep The Backrooms itu masih baru. Jadi ada website 4chan namanya. Memang website ini kurang dikenal kalau di Indo. Nah, di 4chan itu kan ada kayak board gitu. Di situ kita bisa cari pembahasan-pembahasan apapun yang udah dikategorikan. Nah, di bagian paranormal ada yang ngepost. Dia kayak ngeminta gitu. Dia minta foto-foto yang meresahkan dan terasa tidak aktif atau terasa mati. Nah, salah satu balasannya adalah foto ruangan yang suram ini. Cuman ya, yang komen itu nggak menjelaskan apapun tentang foto itu. Ini foto ruangan apa, ngambilnya di mana,
Kenapa kosong gitu, nggak ada perabotan apapun? Ini beneran difoto atau hasil dari 3D? Nggak dikasih tahu apapun coy. Yang komen itu ngilang gitu aja. Nah, foto ini kemudian diposting lagi sama akun anonim yang lain. Cuman diberi caption. Intinya di situ ditulis kalau kita nggak berhati-hati, kita akan menembus realita. Maksudnya di sini kita akan kena glitch dan masuk ke dalam backrooms. Nah, dari postingan di 4chan yang ini kemudian di screenshot dan dipost ulang lagi di Reddit. Reddit ini kayak sosmed juga. Mungkin banyak orang Indo yang belum tahu. Nah, karena mungkin foto tersebut menciptakan rasa takut akan hal yang tidak kita ketahui, sehingga ya ini pastinya menarik perhatian orang-orang yang suka dengan kisah-kisah horor, yang suka sama creepypasta. Jadi makin naiklah nama The Backrooms ini. Hingga banyak meme yang bermunculan tentang The Backrooms. Baru The Backrooms ini masuk lagi ke Twitter. Terus pada tahun 2020, screenshotan ini di-share juga ke TikTok. Ya namanya juga TikTok, pasti gampang banget jadi viral. Cuman nggak tinggi-tinggi banget viralnya. Bisa dibilang stabil lah, nggak tinggi banget langsung anjlok. Begitulah perjalanan The Backrooms dari website antah berantah ke TikTok. Nah, pada tanggal 7 Januari 2022 tahun lalu, berkat video yang dibuat oleh channel Ken Pixel, The Backrooms ini menjadi fenomenal coy. Video YouTube tersebut udah ditonton sebanyak 48 juta kali sampai video ini dibuat. Jadi di video itu ceritanya mereka ini kayak lagi bikin video, bikin konten. Nah, tiba-tiba kameramennya itu kena glitch dan dia masuk ke dalam The Backrooms. Backroomsnya persis seperti di foto awal kemunculannya. Ruangan yang warnanya monokrom kuning. Dan ya, kemudian dia mengeksplorasi ruangan-ruangan tersebut dan di situ tidak ada siapapun dan tidak ada kehidupan. Jadi ya bisa dibilang channel ini merealisasikan pandangan orang-orang terhadap foto The Backrooms menjadi sebuah 3D, 3 dimensi. Jadi rasa tidak nyamannya itu lebih kerasa lagi dengan video 3 dimensi ini. Kalau mau nonton fullnya nanti linknya aku letakkan di deskripsi. Dan aku yakin banyak dari kalian yang menonton video tersebut pasti setidaknya ada sedikit rasa tidak nyaman terhadap ruangan itu. Rasanya kayak pengen cari pintu keluar aja gitu. Nah, jadi berkat video inilah The Backrooms menjadi sangat fenomenal. Karena yang awalnya cuma foto aja, sekarang udah direalisasikan dalam bentuk 3D. Nah, dari sini barulah dibikin konsep seperti level, entity, objek, fenomena, dan lain-lain. Itu kayak netizen-netizen ini beranggapan di situ mungkin ada entity, ada entitas. Nggak mungkin tempat ini kosong gitu. Ya mungkin level 0 kosong, tapi mungkin di level yang lain itu tidak aman, ada entitinya, ada ancaman yang mengintai kita. Dan tentu aja ada banyak orang yang gak setuju dengan konsep backrooms yang seperti itu. Karena backrooms yang sederhana gini aja itu udah bikin gak nyaman. Jadi ngapain lagi ditambahin entity atau apapun itu. Mereka lebih suka yang original aja. Cuman ya kita gak bisa ngandaliin komentar-komentar atau pendapat-pendapat dari netizen. Jadi kalau ada yang menyumbangkan ide tentang The Backrooms, ya silahkan aja. Dan kalau ide tersebut direspon baik oleh netizen yang lain, jadinya ya The Backrooms yang seperti itu diterima oleh masyarakat, diterima oleh netizen. Cuman ingat ya coy, ini adalah urban legend. The Backrooms itu belum bisa dibuktikan. Yang namanya urban legend memang kisahnya itu terasa seperti nyata ya kan. Sangat detail, sangat spesifik, kayak seolah-olah nyata. Cuman seringnya itu dibantah dengan kurangnya bukti. Dan sejak kepopuleran The Backrooms di tahun 2022, banyak game dan film yang mengambil referensi dari The Backrooms. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa The Backrooms bisa menanamkan rasa takut kepada orang yang melihatnya? Padahal ini bukan cerita tentang hantu atau hal-hal rumit yang tidak kita ketahui. Nah, kembali lagi seperti yang udah kita bahas, karena ketidaktahuan kita tentang ruangan inilah yang menyebabkan rasa takut itu muncul. Karena ruangan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sederhana gitu coy. Udah familiar gitu sama ruangan-ruangan seperti The Backrooms ini. Cuman karena nggak ada siapa-siapa dan ketidaktahuan kita tentang penyebab dari ruangan tersebut kosong, foto dari ruangan-ruangan tersebut jadinya meresahkan dan memicu rasa ingin tahu kita. Kenapa ruangannya itu bisa seperti ini? Dan satu lagi, ini ada juga kaitannya dengan konsep liminal space. Nah, apa itu liminal space? Gampangnya itu kayak lokasi atau tempat yang biasanya ramai, aktif, sekarang menjadi sepi dan tidak aktif. Contohnya kalian pasti pernah ke sekolah gitu kan. Bagi siswa, sekolah itu adalah tempat yang ramai, tempat yang aktif. Banyak siswa-siswa yang punya kesibukannya masing-masing, mau itu di kelas ataupun di lorong-lorong sekolah. Nah, apa jadinya kalau kita datang ke sekolah, tapi sekolahnya itu sepi, tidak ada kehidupan sama sekali? Kita pasti merasa ada yang janggal gitu kan. Kayak rasanya kok jadi takut gitu. Rasanya kelas ini tuh serem gitu. Atau rasanya lorong ini jadi serem buat dilewati. Kita familiar dengan tempat ini ya kan. Kita tahu ini sekolah, ini lorongnya, ini kelasnya. Tapi begitu menjadi sepi, tidak ada siapapun, tempat yang familiar ini menjadi terasa asing dan janggal. Seolah-olah ada ancaman yang mengintai kita.
Nah, konsep dari liminal space inilah yang juga menjadi alasan kenapa The Backrooms menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan ini juga alasan kenapa The Backrooms itu memiliki banyak level. Foto-foto dengan konsep liminal space ini dikembangkan menjadi tempat-tempat atau level-level yang ada di Backrooms. Seperti foto liminal space sekolah, atau liminal space lorong hotel, atau foto liminal space lorong kantor, lorong di mall, dan lain-lain. Gitu my brother. Jadi intinya The Backrooms adalah cerita fiksi yang tidak tahu ditulis oleh siapa. Ceritanya terus menyebar di internet sehingga menjadi lebih detail, lebih spesifik, hingga itu menjadi seolah-olah kisah yang nyata. Dan The Backrooms ini menanamkan rasa takut kepada kita melalui konsep liminal space. Tempat yang familiar tapi berubah menjadi asing ketika tempat itu jadi sepi. Dan ya The Backrooms ini bisa juga dibilang sebagai urban legend. Urban legend yang tercipta dari internet. Dan dengan rasa takut yang ditimbulkan oleh The Backrooms ini tentunya akan menarik perhatian orang-orang yang suka dengan hal-hal mistis. Orang-orang yang suka creepypasta. Awalnya The Backrooms ini berasal dari foto liminal space ruangan yang berwarna kuning, monokrom kuning. Kemudian dengan menggunakan konsep yang sama, liminal space, dari situ jadinya banyak diciptakan level-level yang ada di Backrooms. Silahkan koreksi bila ada yang salah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.